Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, hari ini kita sudah memasuki di bulan yang kedua kita beribadah di rumah kita masing-masing. Dan hari ini tanggal 3 Mei, di minggu yang pertama di bulan ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun kita belum bisa beribadah, berkumpul secara bersama-sama, namun kita sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan punya maksud dan rencana dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini di mana kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini adalah mengingatkan kita betapa besar pengorbanan Kristus bagi setiap umat manusia. Karena dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka saya dan saudara sebagai orang berdosa, kita boleh memperoleh pengampunan dan kita boleh memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, saya ingin kita akan sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-5. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, baik kita yang ada di ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing. Silakan untuk membuka Alkitabnya masing-masing di dalam Ulangan pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-5, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga kita mulai. Ulangan 29 ayatnya yang ke-5. Kita baca 1, 2, 3. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini saya ingin menyampaikan satu topik firman Tuhan, yaitu Tuhan sumber perlindungan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua tahu tentang doa daripada seorang yang bernama Yabes, ya, di mana salah satu isi doa daripada Yabes adalah dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan boleh memberikan perlindungan sehingga dia terhindar dari malapetaka dan kesakitan tidak menimpanya. Saya percaya semua kita tahu, apalagi doa Yabes ini sudah menjadi sebuah lagu yang seringkali kita nyanyikan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak ingin Allah menyertai dan melindungi dia di dalam hari-hari hidupnya yang sangat singkat di dunia ini. Apalagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini berkaitan dengan semakin meluasnya COVID-19 ini. Kalau saudara mengikuti perkembangannya, tadi malam saya sempat melihat bahwa menurut juru bicara pemerintah untuk COVID-19, yaitu Bapak Ahmad Yulianto,
hingga Sabtu tanggal 2 Mei terkonfirmasi bahwa yang positif COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 10.843 orang. Ya. Jadi sudah melebihi angka 10.000. Puji Tuhan, kita bersyukur ada pasien yang sudah dinyatakan sembuh, ada sekitar 1.665. Dan juga ada yang meninggal hingga tadi malam, tanggal 2 Mei, sudah 831 orang yang meninggal. Jadi kalau kita lihat bahwa masih terjadi penambahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya dengan keadaan ini akan membuat manusia membutuhkan yang namanya perlindungan. Dan kita tahu Bapak Ibu saudara Tuhan bahwa dengan kita menjaga kesehatan, ya, dengan cara kita memakai masker, mencuci tangan, ya, kemudian anjuran pemerintah kita harus menjaga jarak yang disebut dengan social distancing, ya, physical distancing dan sebagainya. Tetapi itu juga tidak menjamin saudara untuk kita terlindung atau tidak terpapar dengan yang namanya COVID-19. Buktinya apa saudara? Kita lihat bahwa sudah ada beberapa pemimpin negara, ya, salah satunya kita tahu PM Inggris, ya, Boris Johnson, walaupun sudah dinyatakan sembuh, ya, tetapi ternyata kita lihat kepala negara saja bisa terpapar. Belum lagi di negara kita tahu juga setingkat menteri pun bisa terpapar dengan COVID-19. Para pejabat, bupati, ya, bahkan kita semua sudah tahu, Bapak-Ibu sekalian, baik wali kota, ya, ada yang terpapar, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini membuktikan bahwa ternyata bahwa untuk menjaga kesehatan saja, ya, dan sebagainya itu tidak menjamin kita untuk terlindungi dari yang namanya virus ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua perlu dan butuh yang namanya perlindungan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menjamin akan perlindungan hidup kita. Saudara, oleh karena itu hari ini mari kita mau belajar daripada kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Tuhan melindungi mereka dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara, tadi kita sudah membaca, ya, di dalam firman Tuhan sangat jelas sekali dikatakan bahwa pada waktu orang Israel keluar dari Mesir, saudara, di mana Tuhan menjamin perlindungan, Tuhan menjamin pemeliharaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu orang Israel keluar dari Mesir, berapa tahun saudara mereka itu beredar-edar di padang gurun? Ada yang tahu berapa tahun saudara bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan? Berapa tahun? 40 tahun. Haleluya. Saudara, 40 tahun di padang gurun, dan ditulis oleh Alkitab bahwa Allah begitu luar biasa, dikatakan apa saudara? Sepatu yang mereka gunakan tidak rusak, baju pun tidak rusak di badan mereka. Wow, ini luar biasa saudara. Pakaian yang mereka pakai itu sudah dipakai terus. Berarti kalau dipakai terus apa saudara? Tidak pernah dicuci saudara. Saudara bayangkan 40 tahun pakaian itu dipakai, nggak pernah dicuci, dan pasti tidak bau saudara, ya. Beda kalau kita orang satu hari sampai 3-4 kali ganti baju saudara. Apalagi hari-hari ini setiap keluar rumah, apalagi kalau saudara satu hari 5 kali keluar rumah, berarti 5 kali ganti baju saudara, ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, bangsa Israel dikatakan 40 tahun saudara, bajunya nggak dicuci, tapi nggak bau dan tidak rusak. Wow, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Dan kalau mau dipikir sampai kapanpun saudara, ini nggak masuk di akal, ya. Logika nggak bisa masuk. Kenapa saudara? 40 tahun saudara satu hari sudah tidak ganti baju, bau, ya, ya kuenya. Saudara, ya.
Saudara kasih lihat Queen saja 1 hari 3 kali mandi, saudara ya. Nah kita lihat, ini membuktikan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saudara, saya juga bisa mikir, saudara. Bisa bayangkan, saudara, kalau pakaian yang dipakai orang Israel itu dicuci setiap hari. Ya. 3 juta saja, saudara. Berapa banyak air yang akan mau digunakan. Sedangkan kita tahu Alkitab menceritakan salah satu masalah yang mereka alami dalam perjalanan itu apa, saudara? Air. Ya, karena ada di padang gurun, sulit untuk mendapatkan air. Bahkan Alkitab menceritakan ketika mereka baru saja keluar dari Mesir, ketika mereka berada di pegunungan Syur, ya, di daerah Mara, mereka sudah mengalami kesulitan air. Dikatakan di Mara, di situ ada air, tetapi airnya apa? Pahit, ya saudara. Jadi untuk diminum saja sulit, apalagi kalau air itu digunakan untuk apa? Untuk mencuci baju. Berapa banyak, saudara, jumlah Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi luar biasanya Tuhan kita. Saudara, sebab Allah Israel adalah Allah kita yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus. Dikatakan tadi, saudara, Tuhan buat pakaian mereka tidak rusak, sepatu juga tidak rusak. Makanya, saudara, melalui ayat ini Tuhan inginkan kepada kita, bahkan Tuhan larang kita untuk apa, saudara? Untuk khawatir. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sanggup untuk menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat kembali bahwa pada waktu perjalanan bangsa Israel dikatakan di siang hari, saudara, mereka menghadapi yang namanya apa, saudara? Suhu yang sangat panas. Ya. Bahkan diperkirakan, saudara, pada waktu siang hari di mana suhu panas itu bisa mencapai 40 derajat Celcius, ya, di siang hari. Dan di malam hari mereka diperhadapkan dengan iklim atau cuaca yang sangat dingin, itu bisa minus 6 derajat Celcius. Saudara kasih oleh Tuhan, saya pribadi ya sudah pernah merasakan 2 musim berada di Mesir dan di Israel. Ya. Saudara, pada waktu musim panas, saudara, itu sangat panas sampai 40 derajat Celcius. Saudara, sehingga dari bis mau menuju ke rumah makan atau restoran, kalau orang tidak pakai payung, saudara, itu enggak kuat. Jadi dia harus lari, saudara, sampai ke restoran. Karena di restoran itu diharuskan pakai fan, kipas yang ada apa, fan air gitu ya. Karena panas sekali. Dan saya sudah mengalami, waduh, saya bisa bayangkan, saudara, pada waktu itu, saudara, belum ada yang namanya apa, saudara, AC di zaman itu ya. Belum ada apa, saudara, kipas angin belum ada. Sudah bisa bayangkan 40 derajat Celcius. Saudara, kalau tidak ada AC, bisa mereka mengalami apa, saudara? Dehidrasi apa? Iya, saudara. Nah, kita lihat, saudara, oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Nah, oleh karena itu, saudara, kita lihat melalui pembacaan tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melindungi umat Israel. Berarti dia juga sanggup melindungi kita. Di malam hari sudah bisa mencapai minus 6 derajat Celcius. Saya baru pernah mengalami minus 10 derajat Celcius ketika naik ke Gunung Hermon. Ya. Waktu kami naik ke Gunung Hermon, saudara, itu semua sudah pakai jaket tebal, ya, pakai masker, pakai sarung tangan, tetapi itu pun masih gemetar. Orang bilang apa? Tatafore, totofore. Ya. Waktu sampai di puncak Gunung Hermon langsung pesan kopi. Ya, panas-panas, saudara, langsung diminum. Kenapa? Kalau tidak langsung dingin. Ya, saudara, waktu itu, waduh, sudah rasakan. Nah, saya bayangkan, saudara, bayangkan bangsa Israel pada waktu itu, pada malam hari. Kalau Tuhan tidak lindungi mereka dengan apa? Tiang api. Mereka akan mati kedinginan, saudara. Tetapi luar biasa, Allah Israel
Menjaga mereka di siang hari dengan apa? Tiang awan, supaya mereka mengalami yang namanya kehangatan, tidak panas dan tidak dingin. Dan begitu juga di malam hari. Luar biasa saudara. Nah, kita lihat, kalau Tuhan tidak beserta mereka, saya katakan tadi pasti, bisa dipastikan seluruh bangsa itu mati akibat iklim tersebut. Tapi luar biasanya, Tuhan melindungi dan memelihara mereka melalui tiang awan yang hadir di siang hari dan tiang api yang hadir di malam hari. Untuk apa saudara? Untuk melindungi mereka dari panasnya matahari, ya, dari cuaca yang sangat dingin juga di malam hari. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau katakan kepada saudara hari ini bahwa jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Dan tahukah saudara bahwa di luar area perkemahan, maka orang Israel mereka tidak dapat menemukan yang namanya perlindungan. Kenapa? Karena perlindungan itu berkaitan dengan kemah suci. Kemah suci berkaitan dengan apa? Kehadiran Allah. Kemah suci berkaitan dengan persekutuan antara Allah dan umatnya. Jadi perlindungan Tuhan itu datang kepada mereka karena ada hadirat Tuhan di sana dan karena apa? Ada kehadiran Tuhan di sana. Jadi tiang api dan tiang awan itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Bicara tentang hadirat Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah di manakah kita dapat menikmati hadirat dan kehadirannya sekarang ini? Saudara kasih oleh Tuhan, saya teringat pada waktu masih sekolah Alkitab, ya, beberapa tahun yang lalu kami diajarkan di sekolah Alkitab bahwa tak kala memuji Tuhan itu harus memuji Tuhan sampai merasakan hadirat Tuhan. Ya. Saudara kasih oleh Tuhan, memuji Tuhan sampai merasakan hadirat Tuhan. Dan kalau dulu saudara, walaupun dalam ibadah itu tidak ada musik yang lengkap, paling-paling ada apa saudara? Ya, gitar. Ya. Kalau sekarang kan lengkap, ya. Kalau sekarang puji Tuhan ada keyboard dan lain sebagainya. Tetapi di zaman dulu saudara, ya saya masih ingat waktu masih kecil, ya saya melihat orang kalau ibadah itu hanya pakai gitar, tetapi semangatnya semangat 45, semangatnya luar biasa, memuji Tuhan sampai rasakan hadirat Tuhan. Apalagi kalau sudah menyanyi, rasakan kuasa Allah turunlah, saudara ya, saudara, api Pentakosta begitu luar biasa dan mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, sehingga apa? Ada hadirat Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekarang kita hidup di zaman sekarang. Bagaimana kita bisa menghadirkan Tuhan? Bagaimana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan? Bukan lagi dengan tiang awan dan tiang api, tetapi kita menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadiratnya melalui apa? Pujian dan penyembahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, mari kita memahami dan mengerti tentang arti daripada pujian, arti daripada penyembahan. Kenapa saudara? Karena sangat disayangkan sekali bahwa seringkali anak-anak Tuhan tidak mengerti, atau bahkan mungkin ada yang mengerti tetapi mengabaikannya saudara, tentang arti daripada pujian dan penyembahan itu. Nah, oleh karena itu kita lihat ada banyak orang yang tidak mengerti apa arti memuji Tuhan. Oleh karena itu tidak heran kalau terkadang ada anak-anak Tuhan memuji Tuhan, tetapi memuji Tuhannya tidak sungguh-sungguh. Ya, bahkan ada memuji Tuhan tidak menyanyi, ya, ada kesungguhan. Kenapa? Karena tidak mengerti arti daripada pujian. Kalau saudara mengerti tentang arti daripada pujian penyembahan, saudara sadar bahwa ketika engkau memuji Tuhan, engkau sedang menarik hadirat Allah, menarik kuasa Allah untuk bekerja. Maka di saat engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, engkau akan memuji Tuhan dan menyembah dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena sadar artinya pujian itu. Saudara masih ingat waktu masih ibadah
bersama, ya apakah itu di gereja, di gedung, di hotel, biasanya masih ada pun ya anak Tuhan kalau datang ibadah itu nanti apa? Selesai pujian, ya. Sudah, tunggu Jo dulu Pak. Apalagi kalau Titin yang pujian mungkin tidak lama begitu ya. Tunggu Jo. Habis pujian Jo baru datang. Nah, saudara, kenapa itu terjadi? Karena tidak mengerti akan pentingnya arti pujian. Tapi kalau kita mengerti tentang artinya pujian dan penyembahan, maka di saat kita memuji Tuhan, di saat kita beribadah, maka kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin sekarang ini saudara, kita hanya beribadah di rumah, yang hanya terdiri dari suami, istri, anak-anak, ya. Tuhan inginkan dalam ibadah, bentuk apapun, di mana saja, dikala kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah. Mari memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Makanya dulu, saudara, saya pernah dengar ada orang ketika mau berdoa firman Tuhan, apa kata-katanya? Tuhan, saatnya kami akan masuk pada daerah terpenting, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara, jadi dia menganggap bahwa pujian itu gak penting. Jadi firman Tuhan itu baru masuk daerah yang terpenting. Nah, itu doa yang keliru, saudara. Itu pengertian yang salah. Kenapa? Karena kita sadar pujian dan penyembahan firman Tuhan itu adalah penting. Semuanya penting. Bukan hanya saat kita dengar firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari. Arti dari pujian dan penyembahan adalah sebuah penghormatan yang besar, yang kita tunjukkan kepada Allah kita. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau bukan sedang memuji manusia, tapi engkau sedang memuji Allah, Raja di atas segala raja. Dan itu adalah merupakan sebuah penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu hanya dapat dimuliakan, hanya dapat disenangkan lewat pujian dan penyembahan. Ya. Apakah kita bisa menyenangkan Tuhan dengan hal yang lain? Bisa. Tetapi cara menyenangkan Tuhan itu adalah ketika kita memuji Dia, menyembah Dia. Oh, haleluya. Tuhan itu begitu disenangkan. Oleh karena itu mari saudara, hari ini kita mau belajar tentang pentingnya pujian dan penyembahan itu, karena itu mendatangkan hadirat Tuhan. Dan ternyata ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan, maka itu sama dengan engkau sedang memanggil Tuhan untuk hadir berjalan bersamamu, sehingga engkau mendapatkan perlindungan sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara, ingat bahwa esensi ibadah adalah ketemu dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena itu pada saat kita beribadah, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, ya, karena kita sungguh yakin Tuhan itu bertakhta atas pujian umatnya. Bukankah dalam Mazmur, saudara, kalau kita baca di sana dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 71 ayat 8 berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan itu bertakhta atas pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Makanya dalam Alkitab banyak diceritakan, ketika mereka bersorak-sorak bagi Tuhan, ketika mereka memuji Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Tembok Yeriko itu runtuh. Ada kuasa dalam pujian. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan, dikatakan pintu-pintu penjara tergoncangkan. Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Oleh sebab itu saudara, pemazmur berkata, mulutku penuh dengan pujian. Makanya ada lagu yang biasa kita nyanyikan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Tuhan mau
apapun situasi ekonomi kita, apapun situasi kesehatan kita, Tuhan mau biar mulut kita penuh dengan pujian. Karena pujian itu adalah kuasa yang membangkitkan semangat dalam hidup kita. Saudara, Tuhan adalah pengharapan kita. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Oleh karena itu, Dia layak untuk selalu kita puji. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kesempatan yang baik ini, saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun kita mungkin hanya beribadah di rumah, mari saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa ketika engkau mendatangkan hadirat Tuhan, maka itu akan terjadi perlindungan di dalam setiap kehidupan kita. Perlindungan Tuhan itu akan berada di mana ketika kita mendatangkan hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan ada, berarti Tuhan ada, dan di sanalah kita akan mendapat perlindungan. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Oleh karena itu, saudara, mari, ketika kita ada masalah, ada pergumulan baik dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, masalah kesehatan, masalah keuangan, saya mau katakan melalui kesempatan yang baik ini, jangan pernah engkau menjauh dari Tuhan. Jangan pernah engkau menjauh dari ibadah. Jangan pernah engkau menjauh dari hadirat Tuhan. Kenapa, saudara? Karena semakin kita menjauh dari Tuhan, hidup kita bukannya semakin baik. Ya. Semakin kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan semakin berat untuk menghadapi masalah yang ada. Tetapi ketika engkau selalu dekat dengan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan, maka di sana akan ada perlindungan atas hidup kita. Saudara, kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, tetapi ketika kita menjauh dari Tuhan, kita tidak akan pernah menemukan pertolongan. Bangsa Israel, mereka mendapat perlindungan ketika mereka ada di dalam hadirat Tuhan. Satu ayat yang terakhir, saudara, kita baca dalam Mazmur, ya. Beberapa ayat saya dalam Mazmur 121 sebagai penutup, kita akan baca bersama-sama tentang jaminan perlindungan yang Tuhan berikan bagi orang yang selalu mau di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8, mari kita baca sama-sama ayat ini sebagai jaminan Tuhan bagi kita yang percaya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Inilah jaminan Tuhan. Ingat selalu, Tuhan adalah sumber perlindungan kita. Tidak ada yang kita takutkan ketika Tuhan ada bersama dengan kita.